Supporter sebut William Barros si gede milik. Nyatanya itu tidak tepat. William Barros bergerak seperti hantu. Seperti apa ulasannya? Yuk kita simak videonya. Persib Bandung memetik hasil mengesankan saat bertandang ke markas Arema Malang Senin 22 September. Menghadapi pertandingan yang begitu dramatis, Maung Bandung mengandaskan perlawanan Singo Edan dengan skor akhir 2-1. Setelah pertandingan, sorotan kamera memang tertuju ke Federico Barba. Bek jangkung asal Italia itu keluar sebagai pahlawan kemenangan dan kini mendongkrak posisi Persib ke posisi keempat klasemen sementara. Namun, penampilan penyerang Persib asal Brasil William Barros pun tak bisa dipandang sebelah mata. Pemain bernomor punggung 94 itu kembali menunjukkan konsistensinya di depan gawang lawan dan mencatatkan namanya di papan skor saat melawan Arema. William Barros mencetak gol pada menit ke-59. Di atas kertas, William memang bukan tipikal penyerang yang punya postur kekar dan kecepatan yang mematikan, seperti kompatriotnya di Persib Ramon Tengke. Namun, William Barros beberapa menampilkan kepiawaian membaca permainan di atas lapangan. Tanpa harus menonjolkan permainan yang rumit, William selalu bisa menemukan ruang untuk mengonversi umpan rekannya menjadi gol keunggulan. Atribut yang dimiliki William Barros pun mengingatkan pecinta sepak bola dengan penampilan legenda Italia Filippo Inzaghi di masa prime-nya. Mantan penyerang AC Milan berjuluk Super Pippo itu tak pernah menampilkan permainan yang rumit di atas lapangan, namun selalu menjadi pembeda untuk membawa timnya meraih kemenangan. William Barros pertama kali membuka keran golnya saat Persib menjamu Semen Padang di Stadion GBLA. Persib saat itu menang meyakinkan dengan skor 2-0 dan William Barros menyumbang 1 gol pada menit ke-40. Jika dilihat, proses terjadinya gol William Barros nyaris tak jauh berbeda dengan penampilan yang ditunjukkan Inzaghi saat masih bermain bersama AC Milan. Keduanya identik mampu menemukan ruang yang pas untuk menerima umpan, lalu dengan sentuhannya mampu menggetarkan gawang lawan. Di gol pertama saat lawan Semen Padang misalnya, saat itu dalam situasi menyerang, Beckham Putra mencoba menyisir di sisi kiri dan langsung mengirim umpan ke kotak penalti. Bola lalu menggapai William Barros dan langsung menyodorkan ke Mark Locke yang mendapat pengawalan ketat di pertahanan lawan. Mark Locke kemudian memilih opsi untuk melepaskan tendangan langsung ke arah gawang. Peluang itu awalnya tidak begitu membahayakan karena mampu diblok barisan bertahan Semen Padang. Namun tanpa diduga, bola liar malah datang ke arah William Barros. Baru seolah berada di posisi yang tepat dan dengan sekali sontekan langsung membobol gawang Semen Padang untuk membuka skor keunggulan. Jika beranggapan ini hanya kebetulan, William Barros kembali mencetak gol kedua dengan situasi yang nyaris sama. Saat itu, Persib menghadapi Manila Tiger di babak playoff ACL 2 yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maung Bandung. Situasi itu kembali berlanjut saat Persib menjamu Persebaya Surabaya dan Barros bahkan menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol ke gawang Bajul Ijo. Semuanya berawal dari penetrasi Berginho yang terlepas dari kawalan Arif Catur di sisi kiri penyerangan. Berginho yang sudah bebas dari kawalan langsung menggiring bola ke area pertahanan Surabaya. Di kotak penalti, sebetulnya ada Ramon Tengke yang sudah bersiap, namun pergerakannya sudah dikawal Rahmat Irianto. William Barros yang sudah berlari dari area pertahanan Persib, akhirnya mampu menemukan ruang ideal untuk menerima umpan Berginho. Dengan umpan cutback, Berginho mengirim umpan kepada William Barros yang sudah membuka ruang lalu memperdaya kiper Persebaya Hernando Ari. Naluri tajam William Barros kembali lahir di pertandingan melawan Arema. Ia mencetak gol pembuka dan akhirnya laga berakhir untuk kemenangan Maung Bandung dengan skor 2-1. Sebelum masuk ke kotak penalti, Beckham melihat posisi Andrew Jing yang bebas di sisi kiri, kemudian mengirim umpan untuk menciptakan peluang di pertahanan lawan. Setelah menerima umpan dari Beckham, Andrew Jing dengan bebas melihat pergerakan William Barros yang menusuk ke mulut gawang. Padahal sebelum itu, Barros posisinya berada jauh di belakang dan tiba-tiba muncul di saat yang tepat untuk menyambar bola. Gol ke gawang Arema pun kini membuat William Barros menjadi top skor bagi Persib dengan 4 gol. Meski memimpin barisan penyerangan, William enggan terlena dan memilih fokus membantu Persib memenangkan setiap pertandingan. Katanya, saya pikir yang terpenting adalah tetap fokus sekarang karena ada pertandingan besar di depan dan kami harus menang. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini, bagian dari kehebatan klub ini dan siap kerja keras dengan seragam Persib, pungkasnya. Mbappe. Why no selebrasi Mbappe, bro? Selebrasi Mbappe, bro. Mbappe? Ya. Ya. Tom Hai dihujat netizen di media sosial, Bojan Hodak buka suara.
Sudah tahu pelakunya, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi kritik yang sempat dialamatkan kepada gelandang keturunan Belanda Tom Hai setelah penampilannya dianggap belum memberikan kontribusi maksimal. Menurut Bojan, komentar negatif yang muncul di media sosial tidak mencerminkan mayoritas bobotoh dan seharusnya tidak dijadikan tolak ukur kinerja pemain. Saya sudah berkata padanya dan saya melihatnya. Itu yang menghujat bukan bobotoh. Ada 50 juta bobotoh dan banyak dari mereka yang senang dengan pertandingannya. Dan banyak dari mereka yang memberikan komen negatif memakai akun palsu. Sebagian besar dari mereka tidak banyak tahu dengan sepak bola. Jadi itu tidak banyak berarti, tegas Bojan. Pelatih asal Kroasia ini juga menekankan pentingnya melihat kinerja pemain secara objektif, terutama ketika tim menghadapi lawan berkualitas tinggi. Bojan meminta bobotoh untuk menilai usaha para pemain secara adil dan memberikan dukungan yang membangun, bukan sekedar menghujat. Kritik yang menjatuhkan tanpa dasar justru tidak pantas diarahkan kepada pemain yang telah berjuang maksimal. Jadi ketika ada satu orang yang datang dan bicara, kamu bermain seperti sampah. Tidak, kamu yang bicara seperti sampah. Kami bermain sangat bagus dan Anda harus menghormati pemain. Mereka mengerahkan yang terbaik 100%, Anda harus menghormatinya, tambahnya. Bojan berharap wajar bagi supporter untuk mengkritik, namun kritik harus dibarengi pemahaman konteks permainan dan situasi di lapangan. Menurutnya, dukungan yang positif akan memberi energi tambahan bagi pemain termasuk Tom Hai untuk tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan padatnya jadwal dan tekanan kompetitif, Bojan menekankan bahwa pemain Persib selalu memberikan 100% usaha mereka, dan supporter sebaiknya menghargai upaya tersebut sambil tetap memberikan motivasi yang membangun. Tiba-tiba PT LIB atau ILIK merubah venue laga Persita Tangerang versus Persib Bandung menjauh. Digelar di Pulau Bali. Apa sebenarnya tujuan dari PT LIB? Yuk kita simak videonya. Persib Bandung dipastikan bakal dijamu Persita Tangerang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 27 September 2025. Sayang, ILIK selaku operator kompetisi di tanah air tak mengungkap alasannya. Sebelumnya, pertandingan pekan ke-7 Super League 2025-2026 ini digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten, namun ternyata ada perubahan. Kepastian itu didapat setelah Persib menerima sirkular penyesuaian venue kompetisi Super League 2025-2026 dari operator kompetisi tertanggal 23 September 2025. Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Kompetisi ILIK, Asep Saputra, tidak mengungkap alasan detail tempat penyesuaian. Meski ada perpindahan venue, kick-off pertandingan Persita versus Persib tetap dilakukan pada pukul 19.00 WIB. Bagi Persib, pertemuan dengan Persita merupakan partai tandang keempat yang harus dimainkan pada musim ini. 3 partai tandang sebelumnya saat Persib menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumbi Kartini, PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, dan terakhir menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pelatih Persib Bojan Hodak mengomentari perubahan venue pertandingan kontra Persita dari Tangerang ke Gianyar, Bali. Ia mengaku tak masalah. Hodak memastikan penempatan venue pertandingan ini bukan kendara berarti bagi timnya. Pelatih asal Kroasia ini mengaku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan hal itu berkaca pada pengalaman musim lalu. Seperti yang kita ketahui, musim lalu pun ada situasi yang sama seperti ini. Mereka mengganti venue pertandingan. Tidak masalah dan tentunya kami siap dengan situasi seperti ini, kata Bojan Hodak. Melihat jarak yang lebih jauh, pelatih asal Kroasia ini hanya melakukan sedikit perubahan rencana, salah satunya dengan mempercepat agenda keberangkatan dari rencana awal. Hari ini kami melakukan recovery, besok latihan dan persiapan, dan kami akan langsung bertolak menuju Bali pada hari Kamis 25 September 2025. Tutupnya.